Hujan turun tepat saat aku pertama kali melihatnya. Bukan hujan deras yang bikin jalanan tenggelam, bukan juga gerimis romantis seperti di film-film. Cuma hujan sore biasa, jatuh tanpa suara besar, membasahi aspal, daun-daun, atap halte, dan orang-orang yang terlambat sadar kalau langit sudah berubah warna. Aku berdiri di bawah atap toko buku kecil di ujung jalan, ngeliatin lampu-lampu kendaraan yang mulai menyala satu persatu. Sore itu, jujur, sama sekali nggak ada yang istimewa. Aku cuma mahasiswa yang pulang kemalaman, badan capek, kepala pusing mikirin tugas, dan satu-satunya hal yang ada di otakku cuma satu: pengen cepat sampai kamar, rebahan, lalu tidur. Aku gak pernah tahu sore yang kelihatan biasa saja itu ternyata jadi awal dari sesuatu yang kelak bikin aku paling sulit buat tidur. Namanya Alia. Tentu saja waktu itu aku belum tahu siapa namanya. Yang ku tahu, cuma ada seorang perempuan berdiri beberapa meter dari tempatku. Dia lagi meluk buku di dadanya, nunggu hujan reda. Ujung rambutnya agak basah. Ada beberapa helai yang nempel di pipi. Bajunya lembab di bagian lengan. Sepatunya kena cipratan air dari kendaraan yang lewat. Tapi dia kelihatan biasa aja, nggak peduli. Seolah-olah hujan bukan sesuatu yang perlu dikeluhkan. Aku sempat memperhatikan dia lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena dia cewek paling cantik yang pernah kulihat. Enggak, aku pernah ketemu banyak cewek yang jauh lebih cantik. Tapi ada sesuatu dari caranya berdiri di tengah hujan yang bikin mataku enggan berpaling. Dia kelihatan seperti seseorang yang lagi nunggu sesuatu yang gak akan pernah datang. Dan anehnya, bayangan itu tinggal di kepalaku. Bahkan setelah hujan berhenti, setelah aku berjalan pulang, bahkan setelah malam berganti, aku masih terus ingat perempuan itu. Rambut basahnya, buku yang dipeluknya, dan kesunyian yang melingkupi dirinya. Padahal aku bahkan gak tahu siapa dia. Besoknya, hidup berjalan kayak biasa. Kuliah, ngerjain tugas, makan seadanya, pulang, terus tidur. Aku gak berniat nyari dia, gak ada alasannya. Buatku sore itu cuma kebetulan kecil yang gak perlu diberi arti. Tapi hidup suka punya cara yang aneh buat nemuin kita sama orang yang kelak bakal jadi alasan dari begitu banyak luka. 3 hari kemudian, aku ngeliat dia lagi di perpustakaan. Dia duduk di dekat jendela, tempat cahaya sore jatuh miring di atas meja. Tangannya menopang dagu, matanya bergerak perlahan ngikutin baris-baris tulisan. Aku bahkan udah mengenali dia sebelum wajahnya kelihatan jelas. Cewek yang sama, cewek yang berdiri di bawah hujan. Mestinya aku jalan terus kan, tapi kakiku malah belok ke rak buku di dekat dia duduk. Aku ambil satu buku acak, lalu duduk beberapa kursi dari tempatnya. Buku di tanganku terbuka, tapi jangankan membaca, ngerti isinya aja enggak. Pikiranku malah sibuk sendiri gara-gara ada dia. Dan sore itu, aku nemuin satu hal sederhana. Namanya tertulis di sampul buku yang dia taruh di atas meja. Alia. Cuma satu nama, 5 huruf. Tapi entah kenapa, nama itu langsung nempel dan betah banget di dalam kepala.
Sejak hari itu, Alia mendadak jadi bagian dari rutinitasku. Bukan karena kami dekat, kenal aja belum. Tapi mataku mulai terbiasa nemuin keberadaannya di mana-mana. Perpustakaan, kantin, lorong kampus, sampai taman belakang. Hebatnya, aku sampai hafal kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Dia sering ke perpustakaan menjelang sore. Dia selalu bawa buku sendiri. Dia suka duduk dekat jendela. Dia hampir selalu pakai earphone kalau jalan sendirian. Dan dia suka banget beli kopi dingin, bahkan waktu cuaca lagi mendung-mendungnya. Hal-hal kecil, gak penting. Tapi ya, begitulah cara perasaan bekerja. Dia gak datang dengan suara ledakan yang keras. Dia tumbuh perlahan dari hal-hal simpel yang bahkan kita gak sadar kalau lagi kita simpan. Aku mulai nungguin hadirnya. Kalau ke perpustakaan dan gak ngeliat dia, ada yang merasa hilang. Kalau bangku taman itu kosong, aku bisa mendadak kecewa tanpa alasan. Tapi, aku belum sebut ini cinta, belum. Aku cuma mikir ini rasa penasaran. Aku mikir ini bakal hilang kalau suatu hari nanti kami benar-benar ngobrol. Dugaan yang salah besar. Suatu sore, hujan turun lagi. Aku lagi di perpustakaan, waktu ketukan air mulai kedengaran dari balik kaca jendela. Dan pas aku nengok keluar, dia benar-benar ada di sana. Beberapa menit kemudian, Alia masuk. Rambutnya basah lagi, bajunya kena cipratan air, dan tangannya tetap meluk buku. Waktu dia berjalan melewatinya, mejaku lalu duduk gak jauh dari situ. Aku langsung nunduk, pura-pura baca. Padahal jantungku berdetak kencang banget. Aku benci banget sama kenyataan kalau kehadiran seseorang yang bahkan belum ku kenal bisa bikin tubuhku bereaksi sejauh ini. Sore itu terasa panjang, dan anehnya, aku merasa bahagia. Cuma karena berada di ruangan yang sama dia. Mungkin disitulah awal dari banyak kesalahan. Bukan saat seseorang datang bawa janji manis, bukan juga waktu kata cinta diucapkan, tapi saat kita mulai merasa cukup cuma dengan melihat dia ada. Aku memilih diam, gak pernah mendekat, gak pernah nyari alasan buat nyapa. Aku takut kalau terlalu dekat, bayangan indah di kepala aku bakal rusak. Aku takut menyadari kalau di dalam dunianya aku sama sekali gak punya tempat. Dan diam ternyata terasa jauh lebih aman. Sampai suatu hari, aku ngeliat dia jalan sama seorang cowok di depan gedung kampus. Cowok itu dibawain tasnya Alia, dan Alia jalan di sampingnya sambil tersenyum. Sebuah senyuman lepas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku berdiri cukup jauh dari mereka. Harusnya aku gak cemburu. Aku bukan siapa-siapa, tapi dada rasanya nyesek banget. Ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan di dalam diriku. Aku mencoba denial, mungkin cuma teman, mungkin saudaranya. Tapi makin lama aku perhatiin cara mereka jalan bareng, makin jelas satu hal yang dari kemarin enggan kuakui. Cowok itu punya ruang di hidup Alia, ruang yang gak bakal pernah jadi milikku.
Hari itu aku pulang lebih cepat. Jalan kaki menembus langit mendung. Hujan belum turun, tapi rasanya aku udah basah kuyup oleh rasa sakit. Sejak kapan semua ini terjadi? Sejak kapan aku nungguin seseorang yang bahkan gak tahu kalau dia lagi ditunggu? Sejak kapan senyum orang lain bisa bikin hariku berantakan? Cinta memang gak pernah ngasih tanggal pasti. Dia tumbuh diam-diam di antara kebiasaan kecil. Dan pas kita sadar, semuanya udah terlambat. Aku mencintai Alia diam-diam, sendirian, tanpa pernah meminta balasan. Waktu itu aku belum tahu kalau cinta yang gak pernah meminta apa-apapun tetap bisa menghancurkan seseorang sampai gak tersisa. Bahwa ada rasa sakit yang bukan datang dari kehilangan, tapi lahir karena kita tidak pernah memiliki. Malam itu, hujan turun lagi. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap aliran air di kaca. Hujan yang sama, suara yang sama, tapi hatiku udah hancur beda. Ku sebut namanya dalam hati, pelan, Alia. Aku gak tahu gimana cerita ini bakal berakhir. Gak tahu berapa banyak air mata yang bakal jatuh, atau berapa banyak malam yang harus kulewati dengan dada yang sesak. Aku cuma tahu satu hal. Aku lagi jatuh cinta. Dan aku gak pernah menyadari kalau seseorang bisa jatuh sedalam ini pada orang yang bahkan gak pernah berniat buat menangkapnya.